Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ma'na. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu dengan tema meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kapankah keislaman seseorang itu dianggap baik? Beberapa ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama memandang bahwa kebaikan Islam seseorang dicapai dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Pendapat kedua mengatakan kebaikan Islam seseorang jika ia telah mencapai tingkatan ihsan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa kebaikan keislaman itu bertingkat-tingkat, masing-masing orang berbeda-beda tingkatannya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim bisa berbentuk perkataan, bisa juga berbentuk perbuatan. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat, seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu termasuk hal yang bermanfaat atau tidak? Ketahuilah bahwa standar yang harus kita gunakan dalam masalah ini adalah syariat dan bukan hawa nafsu. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat sebagai tanda dari kebaikan keislaman seseorang. Ini menunjukkan bahwa patokan yang harus kita gunakan dalam menilai bermanfaat tidaknya suatu perbuatan adalah syariat Islam. Hal ini perlu ditekankan karena banyak orang yang salah paham dalam memahami hadis ini, sehingga dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan syariat dengan alasan bahwa hal-hal tersebut tidak bermanfaat baginya. Adapun sekarang, maka terlebih dahulu kita akan datangkan contoh-contoh hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, antara lain 1. Maksiat atau hal-hal yang diharapkan oleh Allah. 2. Hal-hal yang dimakruhkan dalam agama kita juga berlebih-lebihan dalam mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan agama, yang sama sekali tidak mengandung manfaat, malah justru terkadang menghalangi seseorang dari berbuat amal kebajikan. Di antara hal yang harus mendapat porsi terbesar dari perhatian kita adalah masalah lisan. Sebagaimana Rasul bersabda yang artinya, seringkali seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan dampaknya, padahal ternyata perkataan itu yang menjerumuskannya ke neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menyibukkan diri mengurusi kesalahan orang lain dan lupa dengan membenahi diri sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasehati untuk menetapi kebenaran, serta nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Telah disinggung di awal tentang standar atau patokan yang harus kita gunakan dalam menilai bermanfaat tidaknya suatu perbuatan. Maka sekarang kita akan membawakan berbagai contoh dari perintah-perintah agama yang ditinggalkan oleh sebagian orang akibat kekeliruan mereka dalam memahami hadis ini. Mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi mungkar. Jawabannya tidaklah demikian, bahkan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari sesuatu yang mungkar termasuk hal yang bermanfaat, karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama yaitu dorongan untuk mempergunakan waktu di dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yang kedua, anjuran untuk memenuhi perkara-perkara yang tidak ada artinya, serta menyibukkan diri dengan hal-hal yang mulia.
Yang ketiga, dorongan untuk menundukkan diri sendiri dan meluruskannya dengan cara menjauhkannya dari hal-hal yang bisa mencorengkan noda di atasnya, berupa tingkah laku yang rendah dan hina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.